Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, ganteng banget hari ini. Mau kondangan? Apa habis Iya, kondangan? habis ya ada kegiatan lah yang mengharuskan pakai Sip. baju ini. Nah, tadi Coki datang, terus Coki cerita gitu ya. Kalau dia kemarin habis nonton video reaction saya yang ke Andre Tunggal sama Cileni ya. Iya, ya Sama betul Cileni. betul betul. Terus ternyata lu baru ingat kalau lu juga pernah di reaction gitu sama Andre Tunggal gitu ya. Bukan baru ingat, baru ngeh. Ternyata baru ngeh. setelah scroll ke bawah, oh video saya. Oh gitu. Iya, video saya di reaction. Aduh, Wes, ternyata. berarti dia ngefans sama lu dong berarti. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ceritanya si Coki ini datang ceritanya mau cerita masalah bahwa video dia yang sama Ngaji Cerdas juga ternyata di reaction gitu ya. Iya. Nah, terus sekarang si Coki mau cerita gara-gara videonya Coki di reaction sama Andre Tunggal, sekarang Coki cerita ternyata dia jadi muslim gara-gara Berkat videonya Pendeta Andre Tunggal. kok bisa? Ya gitu, alhamdulillah. Kok Andre, alhamdulillah, masya Allah. Nggak, ceritanya gimana? Jadi gini kan, dulu sebelum saya syahadat ya, sebelum saya syahadat dulu kan, tentu pencarian tentang bagaimana konsep ketuhanan di dalam kekristenan atau agama saya yang terkhusus Katolik ya. Ya kita tahulah dalam Katolik itu konsep ketuhanannya ya Allah Tritunggal. Ya. Tapi saya itu riset secara literatur dan juga video-video juga. Saya nggak mengabaikan video-video gitu di YouTube. Saya nonton video-video promo-romo, pastor-pastor, bruder atau frater juga ada yang bikin video, dan salah satunya ada pendeta juga, dan salah satu pendeta yang saya jadikan bahan tontonan ya ini. Nggak, waktu itu lu lagi sedang dalam pencarian. Dalam pencarian yang ya teman-teman tahu lah ya kesaksian saya di video-video. Saya bilang saya nonton video pendeta-pendeta, saya riset banyak. Ya itu kegiatan saya kayak gitu. Salah satu yang lu tonton videonya? Salah satu yang saya tonton adalah video penjelasan Tritunggal, mengenai Tritunggal yang dibuat oleh Pendeta Andre Tunggal. Oh gitu. Iya. Namanya Pendeta Andre Tunggal. Andre Tunggal. Oh, bukan Pendeta Andre Tritunggal, bukan? Bukan. Jangan nama-namain lah. Masya Allah. Ceritanya gimana? Masya Allah, saya tetap hormat. Demi Allah, wallahi. Itu udah lama? Udah lama. Tahun berapa kira-kira? Itu aja kayaknya 2 tahun yang lalu deh. Sebelum saya syahadat itu, pokoknya sebelum 12 Oktober 2019. Oh, sebelum itu? Sebelum itu, saya udah nontonin videonya Andre Tunggal. Andre Tunggal masih kurus. Kurus. Sekarang udah, masya Allah, mungkin sehat, alhamdulillah. Sekarang udah cabi. Udah cabi, alhamdulillah, masya Allah. Sudah cute. Dulu masih kurus, masih tirus lah. Oh, tirus. Masih tirus ya. Ya, saya masih ganteng banget, parah. Ya, ganteng gitu ya. Ganteng banget. Lu naksir berarti waktu itu? Ya enggak lah. Atau dia naksir lu? Ya, itu jangan gitu lah. Masya Allah ya, alhamdulillah. Enggak, terus ceritanya gimana? Jadi saya nonton, dalam pencarian saya tentu saya mau cari dong penjelasan dari para romo, frater, bruder di YouTube juga, mereka bikin video, dan salah satunya pendeta yang saya jadikan bahan tontonan ya ini, Pendeta Andre Tunggal ini. Ya. Nah, saya bener-bener dengan kesungguhan hati tuh pengen memahami loh Tritunggal ini bagaimana, dan saya membuka wawasan nggak hanya dari kalangan Katolik. Saya membuka pikiran saya. Saya coba mau nonton dari kalangan Protestan ya, yang non Katolik lah, dari kalangan Protestan, dan yang ngomong sendiri saya harapkan ya pendetanya gitu. Ya udah saya nonton dong, Pendeta Andre Tunggal. Saya nonton pertama penjelasan mengenai Tritunggal itu oke. Ya dijelaskan bahwa ya jabaran Tritunggal lah, ya, yang satu tapi hadir dalam 3 gitu di pembagiannya segala macam. Dan itu kira-kira sekitar 20 menit atau 30 menit itu diputar-putar terus, terus dijelasin, terus pada akhirnya yang saya tunggu-tunggu, saya harapkan itu jadi klimaks dan menjadi klimaksnya apa? Jadi pencerahan di hati saya tuh, saya harapkan. Tapi ternyata pada akhirnya di video itu dia bilang, ya memang pada akhirnya konsep ketuhanan Tritunggal itu bahkan para pendeta pun termasuk saya tidak dapat memahaminya. Buar gitu.
Aduh, saya kecewa, saya kecewa. Ditungguin katanya tidak bisa menjelaskan gimana sih. Saya kecewa sebagai seorang Katolik yang dari kecil bergereja gitu tentunya, dan dari kecil sudah diajarkan untuk terus rajin untuk sekolah minggu gitu loh. Saya kecewa ketika ya mungkin saudara saya dari Protestan tidak bisa melegakan hati saya sebagai seorang, Nggak puas, berarti lu nggak klimaks. nggak klimaks, Nggak gitu. klimaks. Nggak puas. Dan itulah yang membuat saya ragu dengan konsep ketuhanan kekristenan, yaitu konsep Tritunggal itu. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, video kok pendeta Andre Tunggal menjadi berkat bagi saya. Menjadi berkat bagi saya. Dan Alhamdulillah, kok Andre Tunggal, ketika saya sudah mendapatkan berkat, saya merasa berkat ini saya harus spread. Saya harus sebarkan kepada seluruh dunia ini, seluruh bumi. Asik. Ketika saya mendapatkan berkat, sesama pun harus mendapatkan berkat. Saya harus menjadi garam dan terang bagi bumi ini. Cie, terang dan lu biasa aja dong ngomongnya. Lu enggak? Masya Allah. Jadi karena Coki nggak bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan gitu berarti ya? Iya. Terus akhirnya malah jadi? Ya saya semakin ragu dengan Tritunggal dan gitu. Ya, gitu. Lu kalau bikin judul yang bener dong. Ya, masa judulnya video Andre Tunggal jadi berkat buat saya gitu. Berkat itu bisa datang dari mana aja kok. Oh iya. Iya. Alhamdulillah berkat. Video kok Andre Tunggal jadi berkat. Nah, kira-kira ini sekarang kita mulai bahas ya. Ini sebenarnya gini, saya udah pernah ngomong kan waktu saya reaction bareng sama Cileni kan. Waktu itu kan saya bilang sebenarnya tuh saya malas bikin video-video reaction gitu ya, karena buat saya buang waktu gitu kan. Kalau saya lebih baik kalau mau diskusi atau mau dialog langsung face to face, debat gitu ya, mendingan begitu gitu loh, daripada ini bikin reaction, ntar berapa hari lagi nih reaction, berapa hari ini reaction, begitu seterusnya. Nggak ini ya, nggak apa sih, nggak keren kalau buat gue sih. Iya. Kalau saya mendingan ketemu ya, bawa buku gitulah, ketemu debat di situ, jadi langsung di situ gitu ya, kan lebih enak juga, kita bisa silaturahmi jadi kita juga bisa lihat kan mimik mukanya gimana, ini jujur apa enggak gitu kan, ini bohong apa enggak gitu. Ya selain itu yang terutama sih sebenarnya ya karena persaudaraan sih kok sebenarnya, supaya kita silaturahmi juga kan sama saudara-saudara kita. Iya. Tentu kan maksudnya, itu yang utama gitu. Betul. Kalau kita ketemu itu kan jauh lebih bermartabat lah. Iya. Saya sama Pak Hendritan baik, salaman. Iya. Cuman nggak sampai pelukan sih. Tapi baik, maksudnya kita ngobrol biasa, nggak kayak orang sedang bermusuhan, enggak. Bukan karena sama-sama setan ya, bukan. Tapi karena kita menghargai, menghormati. Iya. Ya. Walaupun dia punya pemahaman mau se-ekstrim apapun, kalau udah di meja debat itu harusnya kita saling menghormati. Iya tentu. Karena di debat itu aturannya kita nggak boleh saling menghujat. Iya. Kita nggak boleh menyerang pribadinya. Ya, yang boleh kita injak-injak itu adalah argumennya. Gitu. Nah, jadi makanya mendingan saya, ini kalau bukan Coki yang datang malam ini, mau gue malas bikin reaction gitu ya. Nah, jadi ini kedua kali saya bikin reaction buat Andre Tunggal. Mudah-mudahan nanti yang harus ngomong banyak nih si Coki nih sebenarnya nih, karena kan dia yang di reaction nih. Lu yang ngomong. Wah, aduh. Ya nggak apa-apa dong, kan udah jadi berkat buat lu, gimana sih videonya? Iya, insya Allah saya akan spread berkat ini. Tapi sebelumnya kita sapa dulu lah ya. Sapa para pemirsa ya. Siapa tuh? Banyak ini, Masya Allah. Satu-satu nih, mohon maaf nih karena saya sekalian nge-live sama Coki, sekalian jadi host, sekalian jadi operator stream ya. Jadi ya, mohon maaf kalau ada yang enggak ini ya. Tuh. Banyak komen-komennya. Oh ya, buat Uguh Dwi Raharjo. Mantap. Buat Arneta. Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini apa ya nih ya? Anak muda masuk Islam. Kejang-kejang. Waduh, jangan kejang-kejang lah. Harusnya menjadi berkat dong. Menjadi berkat dan menyadarkan. Menjadi berkat gitu ya. Iya, justru kita kembali pada Islam menjadi garam dan terang dunia gitu loh. Nah, ada yang setuju tuh. 3 bukan 1, tantang debat terbuka. Udah, waktu saya reaction sama Cileni kan udah saya tantang debat. Kok ternyata waktu dia mereaction video reaction saya, dia nggak menjawab tantangan debat saya gitu ya. Sangat disayangkan sebenarnya. Nggak tahu apa mungkin
Apa mungkin Andre nggak nyaman gitu kalau ketemu saya? Padahal saya tahu dia sedikit ngefans sama saya gitu. Iya, Karena kan dia sering nyebut nama saya. iya Dia nyebut sering ya. nyebut, oh, Don Ditahan jawab gitu. Gua kayak murid apa gitu, suruh jawab terus gitu. Kalau mau jawab ketemu gitu ya maksudnya. Nah, tapi Ada. gini, kalau kita debat itu kita debat bukan berarti debat kita tuh saling mengejek, enggak ya. Saya kasih tahu terus terang begini. Kalau debat di sebuah hotel kayak kemarin saya sama Pak Hendritan, itu memang butuh biaya ya. Biaya sekali debat di hotel bintang 5 seperti hotel yang di apa kemarin? Ispak Yogyakarta ya. 2 hari debat ya. Itu butuh biaya kira-kira 70 juta ya, 70 juta rupiah. Waduh, Lumayan memang. lumayan, Masya Allah. Nah, ya kita tinggal bagi 2 gitu biayanya. Iya, Masing-masing separuh-separuh gitu. iya. Fair lah, 35 juta nggak terlalu mahal lah ya. nggak terlalu mahal lah. Hah? Apalagi untuk seorang Dia pendeta kan? pendeta gembala, hamba Tuhan, Nah. insya Allah. Perpuluhan lagi ya. Saya nggak bahas itu loh. Loh iya maksudnya kan ya kalau 35 juta buat menyebarkan apa kabar baik kan Iya. harusnya kecil lah ya. Iya, Ya iyalah. kabar ya. Nah, jadi maksud saya kalau kalau kita bisa berdebat itu jauh lebih bagus gitu ya daripada kita reaction begini mah. Aduh, gua kalau bukan lu mah gua males reaction lagi. Kemarin gara-gara Cila ini ya. Aduh, sorry nih. Oke, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Ini karena mumpung Coki udah datang, jadi ya kita harus kasih panggung lah ya buat Coki ya. Waduh, janganlah. Kan Coki tadi mau bilang mau kasih kesaksian, justru gara-gara videonya Andre Tunggal itu gimana? Nggak klimaks? Nggak klimaks, saya ya Terus? anti klimaks lah jadinya. Oh, anti klimaks. Saya udah menggebu-gebu, wah Tritunggal kebenaran, Tritunggal kebenaran. Terus klimaksnya di mana? Nggak ada, jadi ngeot gitu. Oh, Ngelewat bukan gitu. klimaksnya di Masjid Sunda Kelapa. Oh iya, Masya Allah. Klimaksnya di Masjid Sunda Kelapa. Iya kan, sama Ustadz Kenama kan? Sama Ustadz Kainama. Itu berarti klimaks itu. Alhamdulillah. Oh, iya. Ya udah, sekarang coba cerita. Apa yang dia reaction yang kira-kira lo mau bantah? Oke, kemarin jadi gini ceritanya teman-teman. Kemarin itu bukan kemarin sih. Waktu itu saya pernah bikin konten ya sama Ngaji Cerdas waktu sama Adam ya waktu itu. Kita ngonten bareng membahas tentang apa yang sebenarnya Yesus ajarkan gitu. Sebenarnya saya dari keseluruhan video itu dia hanya menyoroti 3 atau bahkan 2 pertanyaan gitu loh dari saya. Saya cuma mengatakan ini. Apa agama Yesus? Cuma itu doang. Terus dijawabnya apa? Belum dijawab. Oh, nggak dijawab. Terus saya tanya lagi. Apakah Yesus beragama Kristen? Nggak dijawab juga? Nggak dijawab juga di reactionnya itu. Itu jadi reaction atau apa itu namanya? Saya Kalau juga- reaction tapi nggak jawab. Harusnya udah gitu pertanyaan saya itu dikatain pertanyaan aneh gitu. Pertanyaan aneh bagi kita. Mungkin bagi umat Muslim itu pertanyaan serius, tapi bagi kami umat Kristen ini kami cukup menertawakannya saja gitu katanya gitu. Oh, menertawakan. Jadi Jadi dia nggak jawab. mereka mau menertawakan pertanyaan saya tanpa menjawabnya gitu loh. Oh, jadi kan pertanyaan aneh itu kan bisa, pertanyaan aneh itu kalau nggak dijawab bisa jadi pertanyaan yang berat gitu ya berarti ya? Iya, berarti mungkin sangat nggak berat dijawab. gitu loh. Padahal sebenarnya simple pertanyaan saya, apa agama Yesus? Jawab aja gitu loh. Oh, iya. Ya cuman gitu doang Cuma sebenarnya. gitu doang. Terus kalau misalnya nggak bisa, oke deh, kita persingkat jawabannya. Saya harapkan gitu loh. Misalnya saya nanya, apakah Yesus beragama Kristen? Sebentar, sorry. Ini ada yang komen nih. Apa? Anak pendeta Dance Momek sudah menjadi Muslim. Alhamdulillah. Ini bener ini. Itu bener ya? Kalau nggak salah di channelnya Ustadz Ipung ya kalau nggak salah ya. Alhamdulillah. Masya Allah, kalau Ya, bener, alhamdulillah. Kita bersyukur ya. Ada anak muda lagi yang jadi Muslim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Lanjut. Nah, ya udah, kita lanjut lagi. Dan sebenarnya pertanyaan itu cuma pertanyaan yang diantara 2 jawaban sih, antara iya dan enggak. Apakah Yesus beragama Kristen? Saya cuma nanya itu doang, simple. Cuma kalau iya, ya jawab iya. Kalau enggak, ya jawab enggak, gitu doang. Cuma itu. Tapi nggak dijawab sama dia. Nggak dijawab, cuma ngomong lagi banyak, lagi muter. Kayaknya emang begitu gayanya dia emang. Stylenya kali ya. Iya, kayaknya emang style Tapi gitu gini kok, emang style orang tuh kan beda-beda. Kita harus saling menghargai aja kok. Iya.
Enggak, saya waktu itu juga pernah dikirimin video yang dia reaction video saya sama Adam Pati. Iya, Adam Pati yang waktu saya ngonten sama Adam Pati di Jogja. oke. Waktu itu yang habis jajan gereja. Jajan gereja, Oh. Masya Allah. Ya, jadi waktu itu saya bahas sama Adam tentang beberapa topik di dalam konsep keselamatan. Oke. Ya, si Andre Tunggal ini mereaction. Tapi dia menjawabnya dengan membuat analogi Tandingan. tandingan. Oke, gitu. oke. Saya waktu itu kan bilang begini. Kalau murid-murid Yesus pada saat Yesus disalib, murid-muridnya pada lari, itu berarti murid-murid Yesus nggak tahu gitu kalau mereka dosanya ditebus sama Yesus. Heeh. Pertanyaan saya Iya. atau pernyataan saya. Yap. Logis nggak? Logis, Logis, masih nah. logis lah. Terus Andre membuat analogi tandingan begini. Saya juga bisa bikin perbandingan seperti ini misalnya. Misalnya sahabat Nabi Muhammad katanya, Umar bin Khattab misalnya. Dia ngikut perang Nabi itu berarti dia percaya nggak kalau Islam itu agama damai? Gue sempat mikir, nyambung nggak ya? kok dia ini ya? Apa maksudnya? Kok membuat perbandingan yang nggak ada, nggak apa namanya, nggak nyambung gitu? Nggak apple to apple kali ya. Sekarang kalau bilang sahabat-sahabat Nabi yang ikut perang sama Nabi itu berarti percaya nggak sama bahwa Islam itu agama damai? Loh, damai kan itu salah satu mencapai perdamaian kan juga melalui perang. Iya. Bener kan? Betul. Sekarang polisi ngapain dikasih pistol? Ya sebenarnya untuk menjaga keamanan, intinya perdamaian sih di sebuah lokasi. Gitu. Kalau polisi-polisi yang bawa pistol itu berarti dia nggak percaya kalau Indonesia negara damai. Ya mungkin bagi orang tersebut tidak percaya. Ya maksud gua analoginya mbok yang sebanding gitu loh, maksud gua ya. Ya nanti kalau saya ngomong panjang lebar jadi gimana ya, jadi melebar kemana-mana gitu ya. Jadi kalau negara yang ngebom pakai bom atom itu agama apa? Agama apa? Agama kasih bukan? Agama kasih. Agama damai bukan? Agama damai. Atau yang menjajah gitu agama damai bukan? Yang menjajah Indonesia? Ya yang menjajah mana aja lah, kolonial lah pokoknya. Yang menjajah Australia, Amerika, Indonesia, India, Afrika Selatan, Malaysia, Brunei, Singapura. Brunei enggak, kayaknya Singapura enggak. Singapura pernah ya? Ini dijajah. Iya kali ya. Ya maksudnya gini ya, kalau mau bikin analogi bahwa yang ya yang sebanding gitu ya, masa pertanyaannya begitu. Jadi ya mohon maaf ya Pendeta Andre ya. Saya malah jadi ketawa gitu. Makanya kalau gitu mendingan kita ketemu gitu ya, kita debat di hotel. Ya cuman masing-masing biaya 35 juta, kecil lah ya. Kecil lah. Hah? Kecil. Harusnya kecil ya. Iya. Waktu itu kan saya pernah kasih email tuh, alamat emailnya. Atau enggak saya gini deh, saya kasih apa namanya, ketentuan ya atau proposal yang bisa saya berikan ya. Bentar. Siapa tahu nanti Andre dengan membaca proposal saya ini, Andre ini tergugah gitu ya, mau gitu. Atau jadi punya apa namanya. Jadi gini, kalau saya biasanya, atau bawa kopi dulu deh sebentar. Sebentar ya, saya kopi ke ini aja. Bentar. Saya keluarin di PowerPoint aja biar kebaca ya pemirsa ya. Nanti buat para pemirsa yang bisa menyampaikan ini ke Andre, ya bagus gitu ya. Jadi gini, kalau bukan pendeta yang punya jemaat, silakan cari pendeta atau dosen sekolah tinggi teologi atau doktor gitu ya, atau profesor lah sekalian lah, rektor, untuk mendampingi mereka nih orang yang mau debat sama saya. Jadi debatnya bisa 2 lawan 2 atau 3 lawan 3 gitu ya. Tapi kalau Andre kan katanya pendeta bukan? Andre pendeta? Insya Allah pendeta. Kok pakai insya Allah? Ya insya Allah kan kita itu kok yakin justru kok. Oh yakin. Kita berhusnuzon aja. Oke. Jadi kalau Andre sudah pendeta ya sudah, berarti mau sendiri boleh atau mau cari teman pendeta yang lain juga boleh. Misalnya siapalah sebutlah. Misalnya Esra Soru lah atau misalnya Gilbert ya. Gilbert siapa? Om Gilbert Lumendong ya. Atau siapa ya? Yosua Tewu misalnya. Om Yosua Tewu. Atau Gracia Indolo misalnya. Komo Indolo. Atau siapalah pokoknya lah apologet Kristen gitulah yang
ya salah satunya misalnya saya mintanya pokoknya salah satu harus pendeta aja dan harus punya jemaat gitu ya. Oke. Nah, terus kita tanggung sama-sama biaya hotel, biaya gedung kita tanggung sama-sama. Nah, tadi saya udah kasih tahu di Hotel Ispak Jogja itu biayanya kurang lebih 70 juta sekali debat 2 hari ya. Terus akomodasi transport ditanggung masing-masing gitu Iya. ya. Debat itu nanti kita bisa siarkan secara live. Nanti di channel saya live, di channel Andre Tunggal juga live. Kan lebih keren tuh. Iya. Iya nggak? Iya. Nah, terus narasumber boleh bawa penonton maksimal 10 orang. Kalau mau lebih juga silahkan, kita bisa bicarakan. Debat menggunakan moderator, ada pembagian waktu adil, masing-masing ngomong nggak boleh diinterupsi gitu. Nah, kita merujuk kepada Hotel Ispak Yogyakarta karena kita sudah beberapa kali mengadakan debat di hotel itu sukses gitu ya. Dan Hotel Ispak juga sudah istilahnya sudah pengalaman gitu melakukan koordinasi dengan berbagai instansi gitu lah. Nah, tolong kirimkan proposal debat ke Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Dikirimkan lewat email ke ypm.atauhid@gmail.com. Nah, kita nanti bikin surat kayak MOU gitu, surat perjanjian. Ya. Kalau perlu nanti kita bayar masing-masing ke rekening yang ditunjuk, deposit gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang ingkar atau ada yang absen, nggak datang, nah itu nanti ada tindakan hukumnya gitu. Iya. Nah, yang penting lagi di debat itu keselamatan dijamin, tenang aja. Kita koordinasi bener. Cuman kehormatan nggak dijamin. Ada juru selamatnya? Hah? Ada juru selamatnya? Juru selamat apaan? Itu katanya keselamatan dijamin. Nah ya, jadi lebih baik begitu. Saya heran waktu kemarin saya reaction sama Cileni, saya nantang debat, kok nggak direspon gitu ya tantangan debat saya. Saya kecewa sebenarnya Andre, nggak direspon tantangan debatnya. Saya beneran, bukan saya pengen bukan saya pengen ketemu atau salaman, enggak. Saya pengen kita beradu argumen langsung face to face gitu. Oke. Supaya penonton juga bisa ngelihat mana nih mimik yang gemeteran misalnya, atau misalnya mana nih mimik yang gugup gitu misalnya gitu. Jangan gitu lah, kesian lah. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau Andre reaction video ini tolong dijawab tantangan debat saya ya, berani atau nggak berani. Ya Antara pokoknya dua ada itu ya? respon. Antara dua itu ya? Oke atau nggak oke. Ya istilahnya jadi saya tahu gitu. Kalau misalnya berani ya tolong saya tunggu emailnya. Kalau nggak berani ya email juga nggak apa-apa, atau ngomong di video saya nggak berani ya nggak apa-apa. Saya nggak maksa gitu ya. Iya. Oke, terus lanjutin lagi sekarang apa lagi? Oke. Apa poin yang di Jadi di video reaction itu dia mengatakan, oh ini memang apa pola yang sama ya, si Coki Simanulang ini pola yang sama. Jadi memang teman-teman mualaf dan muslim itu menganggap Kristen itu agama buatan Paulus. Saya di video yang Anda reaction itu, saya tidak pernah bilang Kristen itu agama buatan Paulus. Saya nggak ada ngomong kayak gitu. Nggak ngomong kayak gitu sama sekali. Coba tonton lagi. Jadi jangan asumsi. Ya. Terus dia bawa-bawa bahwa oke itu masalah lain lah. Terus dia bawa-bawa itu kok bahwa Kristen itu memang agama yang bukan fabrication gitu loh. Oh, bukan fabrication. Bukan fabrikasi, bukan buatan, bukan sintetis gitu. Kristennya maksudnya. Agama Kristennya, karena sudah ada sejak ya di Alkitab tertulis gitu, di Korintus 11:26. Oh, cuman ayat-ayatnya aja yang fabrication. Saya belum bilang itu loh. Lah kan gua nanya, posisi sedang nanya ini. Bukan sedang menuduh. Enggak, maksudnya dia beliau ya, Pendeta Andre ini mengajukan ayat Korintus 1 Korintus atau berapa ya? 2 Korintus itu ya? Apa yang pertama disebut Kristen? Iya. Kalau nggak salah 11:26 pokoknya. Iya, 11:26 Kisah Para Rasul kalau nggak salah. Oh, Kisah Para Rasul. Oh, di Korintus tapi di kisah ya, di Kisah Para Rasul ya. Iya, Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Pertama. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Oke, di Antioquia ya, bukan Korintus teman-teman. Antioquia lah pertama kalinya disebut Kristen, dan dia jadikan sandaran itu sebagai bahwa ya Kristen itu bukan fabrication tapi emang dari udah agama. Kenapa dia bilang gitu. Kristen bukan fabrication? Emang dia merasa gitu fabrication gitu? Padahal
Saya nggak bilang juga sih, Oh, Pak. lu nggak bilang. Nggak bilang juga kalau Iya, iya. nggak ngomong juga bahwa Kristen itu agama buatan di video saya, video-video di mana saya direkam gitu, nggak ada. Terus lu nanya Yesus itu agamanya apa? Saya gitu? nanya Yesus tuh agamanya apa? Nggak dijawab. Nggak dijawab. Oh. Terus gimana tuh solusinya? Memang kelihatannya begitu. Beberapa kali gua nonton video reaction dia itu berapa kali ya? 1, 2, 3 kali ya. Mm-mm. 3 video dia. Iya. Yang video lu yang di reaction gua nggak nonton. Iya. Jadi yang pertama kali yang saya tangkap kesannya, jadi setiap kali dia bikin reaction, kalau ada sesuatu yang menyerang keimanan dia, ada yang dia jawab, ada yang nggak jawab. Mm-mm. Tetapi dia hanya langsung mengembalikan pertanyaan yang serupa atau kadang-kadang yang nggak ada hubungannya, Iya. yang nggak sebanding gitu, dipertanyakan ulang gitu. Jadi reaction dia mungkin 50 menit, 1 jam gitu ya. Isinya kalau boleh saya bilang tuh hampir-hampir kopong gitu. Iya betul, Bener. kopong. Bener. Kopong. Ya maksud saya gitu. Jadi dia nggak menjelaskan apa yang menjadi pokok atau inti permasalahan atau inti iya, topik daripada yang dia reaction. Betul. Tapi dia malah melempar ke pihak Islam untuk menjawab pertanyaan dia gitu. Ya contohnya tadi yang masalah murid-murid Yesus lari dari penyalipan, berarti mereka nggak tahu kalau ada konsep penebusan dosa buat mereka. Dia nggak jawab itu. Iya. Tapi dia langsung memberikan perbandingan analogi yang buat saya nggak nyambung gitu. Kalau nggak salah itu yang reactionnya dia waktu dia mereaction video saya sama Adam Fatih itu sudah di reaction juga sama channel Muslim. Kalau nggak salah namanya apa ya? Guru Ngaji Channel apa gitu. Ya, Mas siapa saya namanya pengen kenal juga saya Mas itu ya. Masya Allah, teman-teman pemirsa di sini silakan like, share dan subscribe channel beliau ya. Iya. Namanya kalau nggak salah apa sih? Guru Ngaji atau apa ya? Sebentar ya saya cariin ya. Guru Ngaji Channel apa? Ada. Sebentar. Atau apa ya? Sebentar. Mau ngomongnya dulu. Nah, cariin. Iya, sambil ngomong lah. Sambil cari. Iya gitu emang selama. Terus selain itu apa lagi? Apanya nih? Poin-poinnya yang dia reaction. Nah ya udah dia bilang ya Yesus itu pusat dari Kristen gitu. Jadi nggak kalau misalnya si Coki nanya apakah Yesus orang Kristen, itu pertanyaan yang aneh gitu loh. Tapi pertanyaan aneh tapi nggak dijawab. Nggak dijawab karena Yesus nggak mungkin Yesus orang Kristen. Aduh, ya Tuhanku, kok bumerang ya? Gimana sih maksudnya? Jadi gini, dia mau membawa analogi penyanyi kenamaan di Indonesia namanya Isyana Sarasvati. Jadi dia punya fans club atau fan base yang namanya Isya Nation gitu. Nah, dia menyamakan bahwa gini, Isya Nation gini. Yesus itu kan saya nanya, apakah Yesus seorang Kristen? Nah, pertanyaan itu sama anehnya dengan pertanyaan apakah Isyana seorang Isya Nation? Jadi dia menyamakan Kristen itu dengan fans club. Gitu ya. Bukan saya yang menyamakan ya. Ya, bukan saya yang menyamakan sekali lagi. Iya. Bukan saya loh. Jadi beliau sendiri, Andre sendiri yang menyamakan Kristen itu sama aja cuma sekedar fans club gitu loh. Bukan saya yang ngomong gitu. Ya. Kadang-kadang nggak nyampe ya. Nggak nyampe. Maksudnya nggak menjawab esensi daripada pertanyaan lu ya. Iya. Karena kalau dijawab sesuai dengan petunjuk pertanyaan itu akan menjadi bumerang kok. Kalau dijawab misalnya apakah Yesus seorang Kristen, dia akan bilang bukan. Yesus bukan seorang Kristen. Ya emang iyalah. Sebutan Kristen baru setelah setahun Paulus dan Barnabas tinggal di Antioquia baru ada sebutan Kristen. Nah sebenarnya itu juga menjadi dasar saya kok. Kenapa juga saya harus menjadi seorang Kristen? Oh gitu. Mantap dong. Kenapa saya harus menjadi seorang Kristen kalau misalnya Yesus aja bukan Kristen? Wih, mantap. Tepuk tangan dulu dong. Kalau Yesus bukan Kristen, tolong teman-teman izinkan saya untuk menjadi tidak Kristen. Karena Yesus bukan Kristen gitu loh. Mantap. Dan sama juga seperti perayaan-perayaannya gitu. Yesus tidak merayakan Natal gitu. Maka izinkan saya untuk mengikuti Yesus tidak merayakan Natal gitu loh.
izinkan saya, please gitu. Ya diizinin kali. Ngapain pakai Tolong izin? teman-teman, tolong izinkan saya mengikuti Yesus karena Yesus tidak merayakan Natal. Iya. Izinkan saya tidak merayakan Natal. Jangan paksa saya. Iya. Lu gimmick lu. Aduh. Aduh gitu ya. Iya. Terus apa lagi? Selain itu apa lagi? Nah, oke. Kalau misalnya memang Kristen adalah mereka menganggap Kristen agama yang hak ya, agama yang benar menurut mereka dan agama yang Yesus sebarkan, yang Yesus ajarkan. Oke. Mereka mengakui Kristen dan mereka bilang Kristen itu sesuai dengan etimologinya Kristian yang artinya pengikut Kristus. Oh, gimana? Kristian yang artinya pengikut Kristus.